Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi nggih, Mbah. Nggih. Jadi teman-teman, jumpa lagi dengan Mbah Kendil. Pada pagi hari ini tepat jam 2:30, teman-teman. Ya. Jadi sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru kami. Kemudian bagi yang sudah subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share, supaya banyak teman-teman kalian yang bisa mengambil manfaat serta mengikuti channel Mbah Kendil. Mbah Kendil, pada malam hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan teman-teman ya Mbah. Sudah lama sekali kita tidak wawancara bincang-bincang seperti ini. Ya Mbak. Jadi teman-teman ini penasaran Mbah sama sosok Mbah Kendil. Banyak yang WA itu minta tolong supaya Mbah Kendil itu menjelaskan istilahnya kolosal atau perjalanan Mbah Kendil dari kecil sampai dewasa ini, sampai masa sekarang. Mbah Kendil itu kan memang keturunan dari paranormal, Mbah nggih? Nggih. Pada umumnya, orang yang ayahnya pejabat, anaknya belum tentu jadi pejabat. Terus kalau misalkan orang tuanya paranormal, itu kan belum tentu seorang anak itu bisa jadi paranormal juga, Mbah nggih? Kalaupun jadi itu mungkin kemandennya itu nggak sama. Itu apa Mbah yang membuat Mbah Kendil itu kok minat dari kecil kemudian sampai dewasa ini bisa menekuni paranormal, itu apa? Itu yang pertama. Terus kemudian hal kemanden Mbah, itu gimana Mbah? Itu trik-triknya, cara-caranya yang ala Mbah Kendil itu gimana? Salam Rahayu. Salam sejahtera saya ucapkan kepada teman-teman yang berada di konten ini. Kita menjawab yang pertama pertanyaan Mbak Lulu. Kenapa Mbah Kendil kok tertarik dengan dunia sesepuh? Nggih. Jadi kita atau keluarga kita itu tidak paham tentang paranormal, dan saya kurang sepakat kalau saya harus menyandang paranormal. Nggih. Karena apa? Karena kita hanya manusia biasa, keluarga biasa, ekonominya juga biasa, pendidikan juga biasa, kawruhnya juga biasa. Nggih. Sehingga kalau kita disebut paranormal artinya seperti kita ada ras gitu. Jadi kalau orang-orang yang tertarik kepada dunia gaib atau kawruh disebut adalah paranormal, terus bagaimana yang disebut tidak normal gitu. Iya. Itulah yang seperti nggak nyaman di benak saya. Nggih. Jadi sebutan paranormal bagi saya kurang tepat untuk saya sandang gitu. Karena sepertinya ada perbedaan antara yang ngerti ilmu disebut paranormal, berarti yang tidak mengerti disebut tidak normal gitu loh. Nggih. Nah, bagi saya seperti itu. Dari keluarga kami memang orang kampung sehingga tidak mengerti tentang apa paranormal itu. Yang jelas yang kita mengerti adalah bini sepuh. Bini sepuh. Ya, bukan sesepuh. Jadi mbah saya itu sering dikatakan orang itu bini sepuh. Perbedaannya apa Mbah itu Mbah? Kalau bini sepuh dan sesepuh, ya, kalau bini itu merupakan sosok atau orang. Nggih. Bini itu berasal dari pono. Pono artinya bahasa Jawanya adalah pinter. Nggih. Pono dengan wono nggak sama. Nggih. Kalau wono adalah hutan, Iya. kalau pono adalah ngerti atau pinter. Nggih. Jadi pini podar pono, pono sepuh, pini sepuh.
artinya orang yang dianggap ilmunya yang sudah tua gitu loh. Nggih. Bedanya kalau pini sepuh dengan sesepuh itu lebih tinggi sesepuh. Oh iya. Kalau pini sepuh hanya orang yang ngerti. Nggih. Jadi pini asal pono, pono itu artinya itu ngerti, sepuh tua. Jadi orang tua yang sudah mengerti. Nggih. Tapi kalau sesepuh itu seperti guru. Iya. Disesep artinya kan diambil. Nggih. Dipuh artinya diperes. Jadi kata-kata dipuh itu seperti orang yang mencuci pakaian itu diperes nih. Nggih. Nah, artinya dipuh. Nah, artinya seperti guru hingga habis ilmunya diambil oleh muridnya. Nggih. Artinya kalau bahasa Jawanya dianggap Sang Dwijo sebagai guru yang diguruni oleh siswa, di antaranya sang siswa di lan sang guru nadi. Jadi sesepuh itu adalah merupakan sekolahan atau panti pamulangan utawa guru karo murid. Tapi pini sepuh itu tunggal. Oh iya. Pini sepuh itu wong sitok. Nggih. Nah, jadi wong sitok ya guru piyambake. Pini sepuh wong siji. Wong sak wong. Jadi pini berarti pono, tegese ngerti, sepuh sudah ngarani. Jadi itu megur siji. Nggih. Tapi lek sesepuh itu jelas itu ada dua rangkaian, antarane sang siswati karo sang guru nadi, antarane murid dengan guru. Kadang bisa dihitung gurunya satu, muridnya satu, namanya pamulangan. Tapi bisa dikategorikan sesepuh itu adalah gurunya satu, bisa muridnya sampai ratusan. Iya, banyak, Mbah. Nah, artinya lebih tinggi sesepuh daripada pini sepuh. Nah, setahu saya, Mbak saya itu panggilannya dari tetangga atau teman atau rekan-rekannya adalah merupakan pini sepuh. Mbak Musidi pini sepuh ngendi to? Oh, pini sepuh Mendorejo itu. Pini sepuh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa saya dari keturunan pini sepuh kok menjadi pini sepuh? Nah, itu sebenarnya yang pertama adalah hanya sifatnya anak-anak. Pada saat kecil itu kan namanya anak itu kan selalu menurun atau meniru daripada tingkah pakartinya orang tuanya. Gitu. Jadi meniru apa yang dikerjakan orang tua, apa yang diterima orang tua, itu anak biasa meniru daripada orang tuanya. Ya, pada saat dulu dari mbah-mbah saya itu kan muridnya juga banyak yang mencari ilmu. Jadi tiap malam itu pasti banyak orang yang tirakatan atau melekan. Ada sebagian yang diwejang, ada sebagian yang selamatan, ada sebagian siswa-siswanya yang olah kridaning, olah energi. Jadi lek ngarani lek wong Jawa ya olah raga, di menggerakkan badan. Di dalam pamulangan Mbah Kakung saya itu rata-rata yang diajarkan adalah ilmu kawruh. Jadi Mbah Kakung saya itu yang diajarkan hanya ilmu kawruh. Ilmu kanuragan itu enggak begitu paham atau enggak begitu ditangani. Termasuk ilmu santet itu juga tidak paham. Ilmu gendam pengasihan itu juga tidak ditangani. Simbah itu mengajarkan ilmu-ilmu kawruh. Kawruh itu apa? Wawarah dadi weruh. Apa sing diruhne? Ya kuwi dununge urip. Apa dununge urip kuwi? Panggonane urip. Nah, itu nanti kalau dikejar kan malah satu malam ndak habis tuh. Iya. Sekilas saja, Mbak. Di mana panggonane urip? Nah, panggonane ana sukma. Apa nek sukma mesti urip? Ora iso kudu nek prabot. Apa prabote? Nah, ini kan nanti kan banyak sekali sampai nanti menghijrah dari seluruh badan. Atau nyonteng sak enek menungso wiwit rambut sampai kuku, jempol sikil. Jadi itu yang diajarkan yang. Sehingga sebagai darmane pini sepuh
selalu mengajarkan supaya gawe kautaman. Serik marang pasulayan, demen marang karayun, mung gawe kabecikan. Nggih. Mulane lek kula krungu enek wong sing muni nek dukun kuwi mesti nek ora ngapusi ya cabul. Lah itu menyakitkan. Nggih. Apa dhek iso daftar dukun sak Indonesia punya bukune? Iya. Ya nyun sewu lho niki Mas. Nyun sewu lho, apa dhek wis duwe data-data dukun Jawa Timur, dukun Jawa Barat, Nggih. dukun Jawa Tengah, dukun Kalimantan, dukun Sulawesi, dukun Lombok didaftar kabeh. Terus dukun sakmono kan apa kabeh ki nglakoni ngapusi kabeh pecabul. Nggih. Kalau dia belum mendata dukun se-Indonesia, jangan berucap seperti itu. Iya. Gitu loh. Orang berbicara itu berbahaya. Nggih. Berbahaya mungguih dunia dan akhirat gitu loh. Yang diarani dukun itu kan merupakan embel-embel atau darane iki pangkate to kuwi. Nggih. Utawa sebutane. Lek menungsane kan padha ae to. Nggih. Saiki pamane dadi dukun, dadi dukun. Terkenal ning daerah situ. Terus dukun lunga ning Malaysia. Apa ngerti dukun? Mboten semerep. Apa nek tulisannya bathuk dukun kan yo renek. Enggak ada. Sehingga dukun itu hanya sebagai sebutan saja. Kalau titel ya bukan, titel nyatane ya ora oleh bayaran. Nggih. Bukan titel, itu hanya sebutan atau keagungan. Saapi-api wong kuwi yen to ora nyacat, ora maido marang liyan. Nggih. Saya akeh maidone, saya nyacat marang wong liyan. Saya ngelek-ngelek marang wong liyan, kuwi ngetokne cethek ngilmune. Dadi nek ngilmune dhuwur iki gak gelem maido wong. Nggih. Ora gelem nyacat wong, ya ora gelem ngrendahne wong. Ya ora bakal ngremehne wong, justru malah ngilmune kebake malah kaya pari. Iya, merunduk Mas. Jadi semakin tua semakin menjadi gitu loh. Nggih. Sehingga bukan saya keluarga dukun terus saya marah, tidak. Saya tidak merasa jadi dukun. Siapa sing ngarani aku dukun? Nggih. Saya tidak merasa menjadi dukun gitu loh. Memang saya dulu belajar terus langsung, "Mbah, aku tak belajar jadi dukun," kan ya ora. Nggih. Butuh aku nglakoni ilmu, iso nulung lah wong sing ngarani wong-wong kuwi. Nggih. Lah Gusti Allah lah orang ngarani dukun kuwi ya. Mboten. Ya tetep ngarani hamba, tetep ngarani manusia, Nggih. kitah jalma. Sehingga di sini jangan sampai ada ras atau perbedaan antara dukun sama madhab yang lain. Kadang-kadang kan merasa dikucilkan dia anak dukun, kadang-kadang sekolah digojloki, dielek-elek. Ada teman saya punya anak itu, Nggih. dikatakan bapaknya dukun, dia menangis itu karena malu. Iya. Apa to lek dadi dukun ki mesti kelakuane elek. Saya mengetahui bahwa tidak hanya ratusan, ribuan orang yang mencintai dan orang yang gandrung Gusti Allah lewat jalur ilmu kejawen sing kelakuane apik-apik sing budi luhur. Nggih. Lha wong ngelokne dukun sing cabul, dukun sing gelem ngapus iki nek jerone sinetron, Nggih. nek jerone film ngono lho. Nggih, Mbah. Tapi lek gelem sensus ning masyarakat, ya mesti akeh sing apik panggan. Nggih. Adapun enek sing elek lha oknumnya. Nggih. Itu oknumnya bukan namanya. Itu perlu digarisbawahi, yang bernama dukun itu tidak semestinya harus tercela. Iya. Semua saja titel kalau ditercela mesti marah. Marah, Mbok Mbah. guru loh. Nggih. Guru dicela ya nesu. Nggih. Pangkat jabatan apa ya kok pangkate dicela ya nesu. Nggih. Apa ae gitu loh. Saya tidak berarti unjuk jari tergugat. Saya hanya studi banding gitu loh. Iya, dan meluruskan, Mbah. Meluruskan, ya. Sehingga intinya ya itu, pokoknya orang itu semakin ilmunya tinggi, semakin orang itu wong agung, kuwi malah ora gelem ngendhekne marang liyan. Nggih.
Wis tak jipuk ae Kanjeng Nabi Rasul. Iya. Saya belum menemukan ayat atau kiai yang membicarakan Kanjeng Nabi ngelek-ngelek wong ra duwe, Kanjeng Nabi ki ngelek-ngelek karo wong sing murka. Justru wong murka kuwi malah dituturi. Nggih. Dirangkul, dijak nang dalan kebenaran, didudui dalane swarga, didudui dununging Gusti, didudui dununging Allah. Diarani akhlake tintake dijak bebarengan sembah marang pangeran. Para gegedhuking agama malah ngono. Nggih. Tapi lek sing wong empyah-empyah iki malah ngomong sak geleme dhewe. Orang te omonge dompoe engko menyesali barbaran malah. Ya, kesusu omong bar getun gitu loh. Ndak dipikir dulu. Masa kecap gede, masa negara wae. Nggih. Makanya lek wong biyen ngarani ngeten. Timbang kowe ngomong ngoceh engko dadi sengsarane liyan amar menengo. Nggih. Niki lek wong biyen kan ngoten. Ini kembali kepada titik permasalahan bahwa saya sejak kecil itu tidak punya cita-cita menjadi dukun, tidak punya cita-cita menjadi sesepuh dan bini sepuh. Nggih. Sejak kecil saya mencintai ingin jadi dalang gitu loh. Oh iya. Jadi kecilnya saya itu sering nonton wayang, itu saya menggemari kepada sosok seorang dalang yang terkenal. Kalau waktunya taruh duduk dilihat orang banyak, tuturnya itu terus didengarkan orang banyak, itu saya tertarik dengan hal itu. Nggih. Namun tresno jalaran sapa kulino ibaratnya. Nggih. Upamane kewan lek panganane griplen nutuli ngono cucuke iki ya ndak. Nggih. Tapi lek kewan cucuk ing dawa, engko enggak gelem nutul krikil sing tutul liwat ning nggon sendang. Nggih. Nah, ibaratnya ngoten. Jadi kula sing jaman cilik niku ngeten. Pagi, siang, sore, malam kula ni roh kula namung mbah kula Nabi Dayo. Nggih. Nah, pendak Dayo teko niku mesti beto jajan. Mesti nggo oleh-oleh ngoten. Niku sian lho, kula ngomong di jaman biyen lho. Nggih. Lek jaman sakniki mboten enten ngoten niku. Lek jaman sian memang antarane murid karo guru, antarane pasien karo sesepuhe niku lek ngajeni keliwat-liwat. Nggih. Jadi hormat tenan. Jadi mara mbuh apa sing digawa digawakne kanthi lela legawa lahir batin lho niku. Nggih. Dan merasa sesepuh dianggap wong tuane dhewe gitu loh. Akrab, sering datang gitu. Nah, kemudian sosok dari yang saya itu bagi saya itu merupakan orang yang saya kagumi. Iya. Karena apa? Karena setiap dia bicara itu didengarkan. Nggih. Dan rata-rata yang diucapkan adalah benar, rata-rata loh. Nggih. Dan penggemarnya banyak sekali. Baik berasal orang sudra nganti pejabat. Nggih. Jadi pada saat rumah saya dulu itu menantu itu rumah mbah saya enggak sedeng. Enggak sedeng orang, yo enggak sedeng bekakas, jumlah gedang, jumlah kambing, enggak sedeng sampai teko latas sampai teko buritan. Itu enggak minta itu. Datang sendiri. Iya. Jadi dengan adanya seperti itu, karena sejak kecil, anak kecil kan megerisane nerok animian, milik kita. Akhirnya saya juga mengagumi. Pada saat mbah saya itu wawancara dengan pasien, saya dengarkan dari gedek itu, gedek kan ada bolongan. Saya ngincang gini itu, cerita gini, ada keluar pasien ini. Setelah itu mbah saya masuk kamar. Saya ke kamar lagi, saya dengarkan apa yang dibaca mbak saya. Terus kemudian mbak saya keluar, doa di luar rumah. Saya lihat dari jauh. Setiap hari saya melihat aksi-aksi dari mbak saya. Akhirnya lama-lama saya tertarik dengan apa yang digerakkan, yang dikerjakan itu loh. Saya juga mempunyai cita-cita dalang. Ya, bini sepuh tidak saya kejar, yang kejar adalah dalang. Cuma bini sepuh sampai ketularan, kena adaptasi nih, jadi nggak ngoyo. Karena setiap hari melihat itu nggak ngoyo tak sekolah kayak mbahku gak. Dikira teknis mbah saya, caranya menyembuhkan, caranya mengobati, caranya nyuwuk, caranya gawe tumbal, caranya nolak balak. Semua saya pelajari dan saya hafal. Pada saat saya kelas 3 SD, kelas 3 itu pemirsa, itu saya ke Langgar. Ada orang tua itu ingin
merebut pacarnya orang gitu loh. Iya. Ingin mencintai orang. Berhubung ingin menghadap mbah saya itu perlu uang gitu loh. Nggih. Kemudian tanya pada saya, kamu cucunya Mbak Di, pasti kamu bisa mantra-mantra. Bisa, saya tipu saja. Nggih. Bisa gitu ngono. Itu kelas 3 Bang ya? Bisa, kamu bisa nolong saya. Aku ingin ngenek nih kain. Iso. Ya, kemudian pada saat itu saya minta waktu 3 hari itu. 3 hari nanti ya kerjakan. Tapi betul 3 hari saya itu tidak tidur di rumah pemirsa. Saya keluar rumah. Nggih. Dan mbak saya itu kan punya pohon beringin 2 itu. Iya. Jadi saya tidur di pohon beringin selama 3 malam. Terus kemudian saya menemui dia, saya ambilkan kerikil 3. Nggih. Ini kerikil ini nanti kamu untal. Terus kemudian pada saat bertemu perempuannya, kerikil itu lepas. Saya awet itu, nggak ada ajaran nenek saya, nggak ada acara seperti nggak ada. Nggih. Saya hanya akal-akalan saja. Ketika perempuan itu keluar dari langgar, dipapak oleh laki-laki tadi yang menyuruh saya langsung dimuntahkan gitu. Nggih, itu pas di depannya Bang ya? Depannya, ternyata perempuannya marah-marah, dianggap menghina gitu. Nggih. Akhirnya terjadi rame tukaran. Nggih. Terus saya anggap berarti saya gagal untuk mengerjakan pengasihan kepada orang itu, umpamanya diawut-awutan. Nggih. Akhirnya saya tidak berani ke langgar situ, saya pindah ke langgar yang lain gitu loh. Iya. Kan saya malu itu. Iya. Itu. Tiba-tiba saya ke langgar dekat dengan kantor desa itu. Nggih. Dan langgarnya satu kan depan rumah saya agak ke sana itu ada kidul. Nggih. Nah itu saya dikunjungi pada saat terawih saya dinanti itu. Tahu-tahu saya dikasih gedang 1 tundun itu. Nggih. Sama dikasih uang itu dulu. Nah, dia bilang gini, matur nuwun tulungi apa? Aku hubungan karo si jenenge A kae. Wis kena. Malah karepe tak rabi lek kena. Nggih. Tidak ada dilihat seterusnya, yang penting berhasil dalam saya menolong kepada teman saya yang lebih tua umurnya. Nggih, itu kaget Mbah jenengan, Mbah. Saya juga kaget, heran. Nggih. Saya bisa menyimpulkan, berarti dukun ki penak lek ngono. Oh, itu. Nggih. Berarti dukun ki penak, berarti kasil ora kok dukune, kasil sangka sing kuwasa. Nggih. Semakin saya percaya, semakin saya mengendi. Nggih. Akhirnya terus saya tidur di luar berpuluh-puluh tahun hingga SMP jarang tidur di rumah saya. Nggih. Artinya topo ngerokok, topo siksa raga. Nggih. Terus saya tingkatan. Kemudian saya olah lagi. Ada orang susah saya tolong awut-awutan. Ada orang saya tolong awut-awutan. Ada orang susah saya tolong awut-awutan. Ada yang berhasil dan yang tidak. Gitu. Nggih. Saya dewasa malu mengerjakan orang tidak berhasil. Akhirnya saya berguru. Pergi ke daerah sana, bertapa sana, bertapa. Akhirnya punya muda. Nggih. Kita punya muda, kita diberi tata cara untuk mengkaji. Wong Jawa ngaran yen sekolah ning Ponorogo gitu loh. Nggih. Tapi bukan kota Ponorogo gitu loh. Pono ngerti rogo awake dhewe, sinau ning awakmu dhewe. Nggih. Akhirnya saya mengkupas setiap malam saya diem olah rasa. Makanya olah rasa sampai sekarang saya pelajari. Nggih. Sing diarani olah rasa ki ngetutne rasane. Nggih. Rasane sering yang Jakarta yang Jakarta, rasane sing yang Sumatera, rasane sering ngombe yo ngombe, sing rasane ki arep yang toko yo nyang toko, sing rasane ki arep dolan yo dolan ki ngetutne rasa, ora kena digandoli. Ngetutne rasa. Jadi pernah saya malam ada perintah dari rasa kudu mlaku ning Nganjuk itu. Sampai 1 hari penuh itu yo jalan kaki ya. Nggih. Sampai sore itu pulang. Karena ngetutne rasa. Nggih. Nah, akhirnya pada saat di SMA tahun 80-an itu kan SDSW geger. Nggih. Gemari orang. Nah, kemudian saya membuat opini di situ. Saya menulis lebaran itu. Nggih. Tulis ramalan itu.
pakai sandi-sandi. Setiap subuh saya sebarkan. Yang menyebarkan saya sendiri sama teman saya itu. Akhirnya ramalan itu dinanti orang. Sehingga sampai saya dikejar gitu. Dikejar artinya ingin tanya nomornya sebenarnya itu berapa, minta langsung gitu. Karena ramalan itu terus masuk terus itu. Saya namakan ramalan Gunung Tidar dulu itu. Nah, akhirnya berhubung ramalan saya itu dinanti orang di jalan-jalan raya, saya takut ditangkap. Karena saya ingin ditanyain nomor, saya di rumah. Nah, di rumah, terus ada orang ingin suruh carikan nomor, saya kasih dengan kode masuk, sampai saya terkenal. Itu masih di sekolahan saya tuh. SMA masih di SMA. Nomor bukan alat untuk pelajaran ilmu kejawen atau ilmu rasa. Tapi kita hanya mencoba penerawangan. Nah, itu kan terawang tuh. Misalnya besok sekarang sudah diramal. Iya sesuai. Padahal keluarnya belum itu. Nah, itu belajar untuk saya alat untuk belajar itu. Terus tingkatan kita larinya ke ucapan malian. Belajar ngucap nih. Titenono kain ini. Akhirnya ngono tenan. Titenono kain ini tenan akhirnya. Titenono tangga sakmene ngene tenan lho, kae lho kok wani-wani kae mesti ngene tenan iku. Karena ucapan itu dipelajari tenan, dipasani. Jadi ucapan itu pasane ya ora kena ngoceh. Ora penting ora kena omong, kudu ngedohi karo wong. Jadi nek cara sekolah kula niku malah teng tempat sepeda mboten mamor kanca-kanca kula. Lek teng masyarakat kula niku rekaman nek metu ado blang teng sawah teng pundi ngoten niku, teng gunung. Jadi saya menjauhi dari orang-orang. Karena mulut tidak saya pakai kalau tidak penting gitu loh. Orang yang ngoceh-ngoceh tiba kepleset ora wulu mau nyemprot ning awake dhewe. Timbang ngomong salah ngoceh salah amur menang. Karena menang itu adalah bicara gitu loh. Orang diam itu malah bicara. Orang bicara itu malah orang bicara. Gitu loh. Nah, makanya saya ceritakan pengalaman ini. Jadi, terus kemudian saya kembangkan lagi, lulus SMA. Kemudian saya teruskan lagi bersama dengan ilmu pedalaman. Pedalaman saya juga terkenal. Terus kemudian paranormal juga mengikuti terkenal itu. Karena ya yang penting ucapan itu saja. Sampai saya pernah satu pasien itu dari Jakarta itu rombongan pakai bis, Mbak. Jadi satu bis datang rumah saya itu minta syarat KB, ngatek bingung. Ini tak gawani betol korek, tak gawani utis, tak gawani rek, tak gawani paku, tak gawani dom, tak gawani tak godhong gedang, godhong telo, godhong jambu. Ngantek saya gawani awu, uyah, gulo. Karena orangnya lain-lain gitu. Nanti kan amar kan cumbo wong itu. Yang saya maksud tadi kan orang satu mencarikan tangga-tangganya ada titipan enggak ada 50 orang. Itu Pak, kalau jalur tonggo kula ngeten masalah Pak, jalur tonggo kula ngeten Pak, jalur tonggo kula ngeten Pak, jalur tonggo kula ngeten. Jadi akhirnya mau sitok kuwi nggawa oleh-olehan syarat pirang-pirang. Itu dengan permasalahan yang berbeda, Bang ya. Berbeda-beda. Ini tak gawane apa iki tak gawane lemah, uyah, gula, kemudian menyan dijur, terus kemudian brambang, bawang, lombok, godhong gedang, godhong telo. Pokoknya harus tidak sama. Tidak sama itu. Berikan itu tidak sama bentuknya, tapi niatnya juga tidak sama. Bagaimana selanjutnya? Juga banyak yang berhasil itu. Jadi kanggo kembang telon itu sarana, tanpa kembang telon ya ora apa-apa. Nyatane barang tak wene iki udis tak wene kuwi lho ya. Ya kena. Tak gawane korek telu, Mbak niki mengki teko griya lek omahe milik payu. Rek jas iki sampean jas sing ngeten iki. Dana colok lampu mampaten listrik. Mengki sampean bismillahirrahmanirrahim kula milik omah kula payu jas lek kobong maksud bane lagi mangurup iku lho omahe gak sesasi payu. Syarat nopo lho ngoten iki wisane. Ngoten iki. Jadi ternyata itu kita itu benar-benar tidak punya kemampuan apa-apa pemirsa. Berhasil itu adalah kehendak Tuhan. Kenyataannya apa sing tak awut kuwi memang akeh bener timbang orane.
Jadi kita tidak merasa mampu. Upamane tak bacok ning kono kena, tak bacok ning kono ora karan kena. Nggih. Gitu lho. Menambani kae kasil, mantrane padha kangge nambah iki mesti kasil. Nggih. Karena keagungan Tuhan seperti itu. Nanti kalau kita itu nuling orang tuh berhasil, ya kita nanti malah jadi wong sombong, Mbah. Nggih. Ya. Mari dadi kaya jajan akhire kok romong saya insun-insunan. Nggih. Insun masa pinter dhewe. Makanya harus Tuhan nih diberi kadang berhasil, kadang tidak. Biar itu ada keseimbangan itu loh. Yeah. Manusia tidak sombong. Manusia tetap menghamba kepada Tuhan. Nggih. Jadi perjalanan saya dari kecil sampai dewasa, sampai terus saya mencari pengalaman sak mampu-mampu nih. Nggih. Kemudian belajar membersihkan diri. Ora gampang itu wong rendah diri karo wong, terus kemudian seneng tirakat melek, suka gelem poso, belajar napani kanca indra paninggal pangru panggondo dan sebagainya ditapani. Nggih. Itu kemudian belajar meditasi. Saya dulu juga awut-awutan, pokok lungguh ngene tok. Nggih. Dino. Tapi akhirnya lama-lama menemukan sendiri. Nanti kita diberi petunjuk sendiri sama Tuhan nanti. Nggih. Jadi pola meditasi saya entuk sasmita sing tak olehi karo entuk wong iki gak padha. Nggih. Aku nggih caraku sing tak isani sing kulino tak nggih nulungi wong gitu lho. Nggih. Jadi aku gak bisa gawe tata carane wong liya karena selama aku nulungi caraku dhewe. Nggih. Karena di dalam apa ayat tadi diucapkan adalah manusia itu harus komuminallah dan komuminallah. Nggih. Kita sembuhnya sama Tuhan. Yeah. Kenapa kita tidak langsung menyembuhkan kepada Tuhan? Makanya yang pertama jaga ucapan, bersihkan hatinya, terus kemudian senang tirakat, senang mencoba-coba. Iya. Jadi nggak usah terpacu dengan aku suka guru. Nggih. Senang mencoba-coba. Makanya saya ingin berpuasa turunnya resek. Nggih. Itu belum ada ajaran dari guru manapun, tidak ada itu. Nggih. Tapi saya laksanakan pemirsa itu. Iya. Aku ingin topo yang resep. Jadi nenggon tebu-tebu tumpuan sepak tebu godong tebu niku kula lebone mas seret jerone seweng itu lho mriki gua kalem urip niku. Nggih. Aku tak turu nenggon ganggang nang delek kersane ayo ra dicokot turu cokot tongge ngene kan dalan. Aman Mbah nggih. Itu sering saya lakukan tuh. Nggih. Tidak satu kali dua kali. Saya ingin nglakoni yen tok kurang setahun aku ora bakal yuk ning jerone omah. Itu resah rendeng nggih mangga kudanan ae. Enek udan metu nyang njaba, nek udan metu nyang njaba gitu lho. Nggih. Jadi kita coba akhirnya mempunyai jati diri sendiri. Iya. Mempunyai jati sendiri, mempunyai kelantipan, kecerdasan, mempunyai laduni sabda tama sing ampuh. Nggih. Tapi yaitu yang namanya manusia tetap ada keterbatasan. Jadi digawe ngono manusia lek mati pol gak entuk. Nggih. Jadi manusia itu harus ada keterbatasan. Biar nggak lupa Mas ya. Iya, nggak oleh mandi kelipat ora entuk, sekti kelipat ora entuk. Pasti ada rahasianya, ada wewadine. Nggih. Enek larangane. Nggih. Sehingga walaupun orang sebagaimanapun tetap punya keterbatasan, punya pengapesan gitu deh. Nggih. Jadi tidak minta harus berhasil. Walaupun saya seperti ini, misalkan saya diserai pasien, korgar pasien belum tentu berhasil. Nggih. Gitu loh. Jadi berhasil dan tidak adalah Tuhan yang menentukan. Jadi kita biar tidak sombong gitu. Nggih. Ya, yang saya ucapkan ini adalah teori untuk barangkali ada gunanya itu. Nggih. Setidaknya kalau ini tidak ditirukan, setidaknya kan tahu prosesinya. Iya. Oh, berarti orang mandi ini orang mergo guru. Oh, wong mandi ini orang mergo topo. Oh, boleh topo pasti mandi. Belum tentu. Belum tentu, Mbak. Belum tentu. Oh, boleh wong melek masih pas itu belum tentu. Belum tentu. Belum tentu itu. Sehingga yang namanya gaib tetap bangga rahasia, yang namanya gaib tetap bangga sulit diprediksi. Nggih. Sehingga dalam orang yang berbakti kepada Allah, orang yang benar-benar ikhlas ngabdine sing kuwasa dalane sewu. Nggih. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terus kemudian kalau misalkan kita sudah madem-madem agama, maka kita lurus saja ke agama. Yang saya ceritakan itu kan dulu saya belum percaya Islam. Iya. Jadi yang saya ceritakan semua aneh-aneh, mlebu jero ning laran sing topo dipendem, topo kungkum, topo ngalong sing ngantik topo bisu. Itu kan saya belum masuk ke
agama sepenuhnya. Ya memang sudah beragama, tapi itu yakinnya kurang. Nggih. Setelah saya notok mempelajari itu, baru ya saya ceritakan kemarin, saya mencari uang tidak ketemu pakai ilmu saya, baca sholawat justru malah uang saya ketemu pada 4 hari hilang. Akhirnya saya berbalik mempelajari dengan ilmu-ilmu agama. Tapi coro-coro sing tak lakoni biyen dukung kemanden duk nalika kula sinau agama. Dadi enggak sia-sia panggane gunane. Upama kula mboten nglakoni poso laku sing reno belum tentu itu nanti punya pengalaman. Saya ingatkan lagi bahwa mandi waskita itu bukan manusianya, tapi karena nangis awake dhewe marang pangeran, mergo sanga pangeran welas awake dhewe yo dititipi kekuatan, dititipi mukjizat, dititipi kemanden. Itu hanya titipan. Pada saat awake dititipi kok nindak nelek, wis dilem Gusti Allah, wis duweki kekuatan Gusti Allah, terus nglakoni murka, nglakoni yang tercela, nglakoni maksiat, terus ndak kapan lakoni, nanti titipannya dijabut. Dijabut oleh Tuhan. Jadi Tuhan meletakkan kepiah, meletakkan pangkat, ndak sembarang orang loh pemirsa. Jadi dititipi itu sembrono dijabut meneh. Diambil lagi. Lah ora percaya dijajal tenan upamane guru ngaji. Murid akeh kok nganti nyenengi karo muridé, niku mungkin biar mulan pondok. Biar. Karena dititipi karo pangeran kon dadi wong apik terus kleru dalane, akhire wibawane merosot. Wibawane jeblok akhire bubar. Ini hanya contoh loh ini. Hanya mencontohkan bahwa satu kesalahan akan memutus segalanya. Makanya bicara nitipi mujizat, nitipi kekuatan, nitipi kemandirian itu enggak gampang nek njogo. Lek sing dititipi bener-bener kenceng tenan, titipane dijaluk neh. Pamane ngene, PKP ngomong. Enek ora di motor. Nyanyi gur mlaku, tak titipi, Pak. Sampeyan timbangane gur mlaku, nyang pasar kok mlaku. Blonjo mlaku, ngeterne bojone becek mlaku, layat sampeyan mlaku. Kula gadah motor. Motor kula ni beat tapi bermodel lawas, Pak. Niki sampean silih damel napa-napa monggo, sing penting pun didol, Pak. Oh nggih, matur suwun, Pak, matur suwun. Terus motor beat digawa tiyang niku wae. Lah dititipi, montore jebule malah diproweteli. Dicek. Terus kemudian model-model, terus akhirnya jampingan, nggih ngomoti tretong-tretong. Motor tim geruwung bel. Ndak karu-karuan. Akhirnya bagaimana? Yang punya kan mengambil. Oleh sing duwe ambil bojone, Pak. Motor kelek tuku barang-barang larang, Pak. Dititipi sampeane lho, Pak. Nggawa motor kuwi lho kok emangan mbok serbeti mbok dusi. Mbok silene si angel kok malah nggih ngomong ditrowetong-tretong, diprowetir karo ane dijamping-jamping. Kadang nggih gondole wedok-wedokan Pak anake, Pak. Nggih yang komplit lokalisasi. Jipuan Pak, akhirnya motor dijipuk harus duwe. Tapi lah sing dititipi bener-bener teliti, diserbeti. Kemudian bensin rata telat, uli rata telat. Gaya sak mestine. Enggak dijipuk, kadang-kadang madu ini. Madu ini Pak, ngapunten kula pun saged tuku motor. Motor niku kula langsung teng jenengan. Mboten Pak, sampeyan wehne sinten niku? Wehne ponak-ponakan jenengan malah ngono niku. Karena saking apike saking percayane. Itu hanya sebuah contoh, sehingga Allah memberikan ilmu, memberikan mujizat, Allah memberikan laduni sabdo sing mandi kuwi mang ora pandalanggeng. Lek pancen sembrono kelebihan sing duweni hambane ya dicabut, diambil lagi, atau orang tersebut duwe laknat, duwe lakon sing pedes, duwe lakon sing soro itu. Jadi seperti itu pemirsa. Kalau saya ceritakan sudah saya berikan dari kecil sampai tua. Kemudian pada saat saya berkiprah di dunia sesepuh atau ini sepuh, saya akan memutuskan saya berhenti karena kita sudah merasa capek. Karena menjadi paranormal, menjadi dukun, menjadi sosok sesepuh abot pol Pak. Tanggung jawabnya besar Mas ya. Iya, saya itu pernah pemirsa stres karena pasien. Nah, pasien saya dulu satu hari minimal 10 minimal. Nah, dalam satu bulan ada berapa? Kemudian ada yang datang, ada orang banyak. Pak, ngapunten kula mriki pun penggangsal lho Pak. Kok pangga dan reaksi omah mboten pajeng-pajeng lho Pak. Anu Bu Sopi mungkin dalu kula wiridne.
Mulih tekan neh wonge, Pak ngapunten niku anake niku teng mriki pun ping 5 lho, Pak. Pun selamatan pun ngaten. Gek niki nggih dereng ngeten sini kok nek malah nggih pacar malah dimoi lho, Pak. Nalika teng mriki siyen niku malah pun gak ada pacar, barang sapa mriku kok malah ngemoi. Wis mulih malih niku wira. Enten malih tiyang malih. Pak ngapunten Pak niko berke mriki nopo niko saged langsung barang jenengan tumbali malah mapet mboten pajeng, Pak. Nanti tuntutan beberapa pasien itu membuat mental saya susah. Saya tidak bisa tidur itu. Kan merasa ketitipan beban yang abot. Karena dari paranormal kan kudu ngasil nih. Ben wonge ben marem. Lek akeh sing padha kumpul-kumpul bagaimana? Tanggung jawab kita. Itu belum tabibnya loh itu. Tabib yo ngono. Diundang wong bengi-bengi, Pak ngapunten kenten griya kula. Napa? Bapak niki anu bar ngombe jamu langsung mripate mendelik, Pak. Lho, lha kenapa? Duka ngombe jamu jenengan wau. Lah kula dibuwa to mriko. Nggih. To mriko wis dadi wong sak emper kabeh pun boten duwe nyawa. Nggih. Kadoki enten mriki ngoten. Kula pun wajib niku. Nggih. Akhire kula pasrah sengkoso. Lek panjenengan aku di penjara yo bendera kersane ngalah pawe banyu. Ternyata dia itu punya penyakit diabetes. Jamu saya kan legi. Satu bungkusnya itu kan saya kasih gula. Jangan satu minum harus 1 sendok. Karena baik. Jadi minum gula terlalu banyak tiap harinya ngedrop. Akhirnya terus saya mengunjungi di situ. Ternyata saya suruh minum awak hangat iso lungguh. Nah, seperti itu resikonya. Jadi memang berat kita menjadi paranormal, menjadi sesepuh, menjadi tabib, terus kemudian menjadi dalang. Dalang itu juga berat pemirsa. Berat sekali. Jadi jadi dalang tidak semudah gitu loh. Dengan capeknya hasilnya tidak sepiro. Gitu. Makanya dari kegiatan itu saya pelan-pelan mengundurkan diri. Terus nyambut ke ya saanane perkara tulung niku pokoke kober ya tetep kula tulungi. Kalau dulu kan memang saya punya tempat kontrak di rumah yang lama. Kemudian buka praktek di menerima pasien yang banyak. Sekarang tidak sempat untuk seperti itu. Tapi ada teman tetangga yang minta tolong tetap saya bantu. Hal berhasil dan tidaknya, maju dan tidaknya tidak mau dipaksa dan ditekan. Sebenarnya wis tak tulungi. Monggo kersa ning sing kuwasa. Antara seperti itu yang saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi. Barangkali ujiannya segitu banyak. Barangkali ada 1-2 kata yang bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan. Kalau ada kesalahan saya yang tidak saya sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dengan dasar tujuan saya adalah baik. Ya demikian teman-teman penjelasan dari Mbah Kendil. Jadi seperti itu. Kalau misalnya Mbah Kendil dari kecil sampai dewasa tadi sudah dijelaskan bahwa memang Mbah Kendil dulu malah tidak punya cita-cita menjadi bini sepuh, Mbak. Tidak punya cita-cita seperti itu, justru cita-citanya menjadi seorang dalang. Tapi alhamdulillah semuanya tergapai, Mbak. Di samping itu berkaitan, Mbak. Antara dalang dengan bini sepuh itu berkaitan. Jadi kalau menjadi dalang, terus ngerti ilmu kasepuan, kalau nanti mengadakan adegan kebrahmanan pendito kan bisa untuk menjang. Begitu pula menjadi sosok paranormal atau sesepuh, tapi sepuh pada saat punya teman, kita nuturi iso nggak lakoni wayang. Jadi saling berkaitan, saling menguntungkan. Demikian teman-teman. Terus kemudian tadi hal kemanten sudah dijelaskan sama Mbak Kendil, Jadi cara-caranya seperti itu. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Jadi jangan terpacu dengan yang namanya guru. Kita harus mandiri, ngoten Mbak. Ya, kalau kita berpacu kepada guru, nanti kalau gagal kita benci sama gurunya. Jadi kemanten itu berasal dirinya sendiri. Karena perabot kita itu lengkap. Jadi kita kapan bisa mengudari seluruh tubuh ini. Jadi manusia punya kekuatan yang dasar. Jadi setiap individu, setiap manusia itu apabila mintanya yang sungguh-sungguh pasti dikabulkan itu. Seperti itu, Mbak. Jadi seperti itu teman-teman. Saya ingatkan lagi bagi yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mbak Kendil ada tambahan lain mungkin? Saya sudah cukup, Mbak.
Ya, sekian dulu teman-teman, terus ikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.